kita masuk ke topik hari ini, aku punya pantun nih. Apa nih pantunnya? Siap ya, semuanya harus Iya. rame di sini ya. Harus rame di sini, cakep semua ya. Beli sadel yang jual cantik, Cakep. beli minyak telan dudel udah bisa di apotik. Tepuk tangan toh. Tepuk Apotik tangan, mana? ayo, tepuk Sebut tangan. sebut. Ada di Viva, Apotik Apotik Viva. Viva. Terus juga ada di Senturi. ya Se-Indonesia, Apotik Se-Indonesia. Viva di Jawa Bali ya. Yes. Hari ini kita akan membahas inner child. Ini tuh sejenis kayak trauma kita sewaktu kecil ya. Entah itu berasal dari keluarga atau dari orang-orang sekitar, dari saudara, dari temen, bahkan juga bisa aja gak sih ya kayak gitu ya. Bisa efek dari trauma masa kecil yang bikin kita tuh jadi kekanak-kanakan lagi, padahal kita di sini perannya harusnya jadi orang tua gitu. Betul. Dan Jadi kadang anak misalnya lagi nyebelin nih yang harusnya kita menenangkan mungkin ya, tapi kita malah jadi yang ikutan ngambek. ikut ngambek, kalau enggak malah ikut-ikutan nangis, kalau enggak teriak gitu loh. Ngerti gak sih? gitu Jadi ya. mungkin kalau orang zaman dulu kan masih yang kayak ngikutin ajarannya orang tuanya sebelumnya, orang tua sebelumnya juga melihat dari ajaran orang tuanya lagi sebelumnya ya. lagi. Referensinya memang dari keluarga sendiri. Nah betul, mungkin yang awal-awalnya dulu referensi cuma dari keluarga aja. Sekarang kan kita sudah banyak banget referensi. Dan itu pun dulu juga terjadi di aku juga waktu aku kecil. Kayak mamanya kita gak mau makan, kita diteriakin, makan gak? Si itu aja pinter makan, kamu gak pinter. Kalau gak gitu Dibandingin anak. Habis itu kalau gak mengancam, nanti dipanggilin polisi loh. Kalau gak gitu ntar cubit loh. Itu kan sebenarnya hal-hal yang ya refleks keluar dari mulut kan sebenarnya loh. Mungkin karena habit orang tua kita dulu ke kita, terus jadi ke anak juga. Aku juga kadang-kadang ya tidak bisa dipungkiri kalau masih sering ada gitu ya. Karena emang susah gitu kadang posisinya. Cuma setelah itu ya jadi mikir juga, maksudnya ini dampaknya bakalan sampai dia panjang gede nih gitu. Maksudnya enggak baik gitu kan buat dia kan. Alangkah baiknya kita menjadi orang tua yang super sabar, karena emang menjadi orang tua intinya kan sabar nih. Cuma kadang memang gimana ya Wit, yang namanya inner child tuh kayak semua orang punya deh, tinggal gimana kita manage itu kan. Itu cara ngeremnya gimana tiap orang juga beda-beda. Betul. Cuma yang namanya inner child, kamu punya apa sih, maksudnya trauma yang kamu masih ingat di masa kecil yang menurut kamu membentuk kamu sekarang tuh ada gak sih? Sebenarnya kalau dari keluargaku sendiri kan memang semuanya keras ya. Ya balik lagi karena semuanya polisi, terus apa-apanya harus on time, disiplin. Tapi sebenarnya untuk on time dan disiplin tuh jadi kebawa aku sampai sekarang. Maksudnya sampai ada untuk masalah juga. pekerjaan pun aku jadi disiplin. Dulu tuh jam 5 pagi serumah tuh harus udah bangun jadi kayak yang semua harus lari pagi, karena kan bapakku senang banget olahraga kan. Jadi serumah tuh beneran kalau nggak sepedaan lari pagi kayak gitu zaman dulu. Sedangkan aku dulu mikirnya apa sih pentingnya kayak gitu, tapi ternyata memang itu jadi membentuk aku jadi bisa bangun pagi sekarang, nggak yang molor terus jadi yang lebih on time juga perkara waktu segala macam. Efek baiknya enggaknya mungkin cara ngomongnya yang keras ya. Jadi kalau dari orang tua aku sendiri kalau ngomong kan emang bentak gitu loh. Itu pun kebawa sama aku sampai sekarang, ke gaya juga gitu. Tapi paling enggak ketika aku sudah melakukan hal itu aku bisa minta maaf ke anakku. Kalau zaman dulu orang tua aku nggak bisa minta maaf, gengsi. Dan gengsi aku pun sampai karena sekarang orang tua zaman dulu mindsetnya orang tua tuh selalu benar. Betul. Bahkan sampai sekarang kan. Jadi aku pun juga kebawa sama ibuku untuk minta maaf tuh cuma ketika aku merasa sangat salah banget aku baru minta maaf. Untuk hal-hal kecil kita kan sering ya berdebat sama ibu ketika gede ya. Aku tuh gak pernah minta maaf loh. Karena memang gak dibiasakan dari kecil. Karena emang orang tua juga gak minta maaf ketika mereka salah ya. Betul, nah itu pun kebawa. Tapi akhirnya sekarang aku sudah menerapkan sama Gaya, ketika aku pun salah, aku pasti akan ngomong, Gaya mami minta maaf, iya dimaafin kok kayak gitu. Jadi memang harus diajarin sih dari kecil supaya bisa efeknya pun gak jadi panjang dibawa bawah sampai, lagi sampai dia gitu punya sih. anak lagi apa segala macem ya. Jadi kalau itu kamu sih gimana? Kalau aku trauma masa kecil apa ya Wit, aku ya agak tegas juga sih, karena aku memang sama papaku tuh gak terlalu akur ya. Emang dari kecil kalau orang Jawa bilang wetonnya sama tuh biasanya begitu. Oh oke. Iya kan, dan emang bener bentrokan terus gitu kan. Ada rasa seperti haus akan pujian dari papa, karena memang papa itu punya prinsip kayak dia nggak mungkin memuji anaknya, which is aku ya, yang kalau adikku dipuji-puji aja gitu kan, anak laki biar memang ben rodok kemaki. Kalau anak cowok, kalau anak cewek tuh harus lebih gitu. Nggak tahu itu mindset dari mana, mungkin dari orang tuanya apa segala macam. Cuma ya itu kayak jadi agak sedikit haus, ada rasa ingin membuktikan gitu-gitu. Aku tuh bisa ini loh gitu. Iya gitu, ada rasa-rasa kayak gitu yang pada akhirnya
untungnya sekarang semua udah clear ya, maksudnya sejak aku udah mulai bisa membuktikan bikin dia bangga gitu ya, itu udah jadi clear, udah jadi enak, hubungan sama papa juga udah oke gitu. Cuma ya itu sih, aku pengen hal itu tidak terjadi di anakku aja Iya. gitu kan, karena pasti yang apa yang kita alami yang menurut kita kurang Dan nggak enak di hati iya gitu itu tuh kan. kayak pengen kita hindarin banget Iya benar, gitu. benar. Cuma kadang ya kelepasan kayak ngebentak itu tuh aku tuh paling Ya nggak itu bisa. yang namanya inner child kali Iya, kali iya, ya, iya, yang iya. kita di bawah alam sadar kita tahu-tahu kita tuh nggak niat Ngebentak. bentak Iya, sebenarnya. Dia nggak mau makan tuh sebenarnya, ayo makan dulu. Sebenarnya kita bisa jadi ibu-ibu yang kayak di TV-TV Ayo makan kan ya. dulu jadi Sekarang gitu. kita, makan dulu nggak kayak gitu loh. Jadi ngerti gak sih? Terus anaknya kan sekarang suka lari-lari kan. Iya, iya, Sedangkan iya. kita tuh, aku tuh nggak sabar kalau dia tuh lari mulu nggak stop untuk makan Iya. gitu. Kadang tuh aku kayak tangan aku giniin. Sebenarnya aku nggak niat untuk apa sih Keras. diremes gitu loh, Iya, nggak iya, niat iya. digituin. Tapi dia merasa gitu Nah, kan tapi kok kadang-kadang. aku diginiin, dia udah drama queen. Males Iya. banget. Padahal nggak sakit. Aku yakin tuh nggak sakit, tapi di drama aja karena aku nggak pernah gitu kan. Kan gemes, itu berarti mungkin inner child kita ya. Jadi yang kayak pengen tak remes tenang Iya. gitu loh. Itu sering sih. Terus biasanya inner child kalau tadi kamu yang keluarganya keras, keluarga aku yang aku jadi haus akan pujian kadang-kadang karena papaku emang jarang muji Iya. gitu ya. Itu tuh bisa banyak juga nih penyebabnya ternyata, ada yang kehilangan orang tua di masa kecil. Iya itu memang sedih banget mungkin ya. Atau mungkin broken home. Iya, itu iya, tuh cerai aduh, gitu ya. itu ngefek banget ke mental, apalagi yang namanya inner child yang harus selalu di apa ya, dimong, diem di apa sih namanya tuh kayak gitu tuh. Iya ya itu diem. Ya itu diem harus selalu gitu-gituin gitu ya, tau lah ya. Ditenangkan, Nanti ditenangkan. ada subtitle ya di bawah, tolong ya, ini Ditenangkan. editornya pusing nih, diem apa itu diem. Iya. Terus ada yang mengalami kekerasan fisik juga waktu kecil. Benar. Dipukul, di apa sebelum usianya. Iya. Maksudnya nggak ada usia yang baik untuk dipukul juga, tapi maksudnya kadang tuh aku ngelihat yang video-video tuh nggak sih, yang asisten rumah tangga Di TikTok ya, iya. yang Ini mukulin apa anak ART-nya kecil. Nindi, masih ingat gak? Itu dia Nindi. anaknya diapain? Iya jadi babysitternya itu waktu anaknya mau tidur tuh dipukulin dulu anaknya si Nindi, ngerti gak? Apanya yang dipukul? Dia kakinya ya gini, tidur gak? Mungkin dia kalau mamanya ngomong gitu mungkin tidur gak? Mungkin dia gemes karena udah capek. Iya. Terus si anak ini gak mau tidur gitu. Jadi ada CCTV kan di kamarnya. Nah rumah kita gak ada CCTV, kita gak ngerti kalau Iya gitu. makanya ada video-video yang gitu. Iya. Ada yang bener-bener si orang yang melakukan yang video gitu. Iya. Itu kan mungkin juga inner child lagi ya. Mungkin itu juga dia juga dulu digituin. Iya. Kita gak pernah Iya tahu kan, kita soalnya. nggak pernah tahu gitu. Terus ada yang nggak diperhatiin, nggak digagas, merasa Iya. tidak diinginkan gitu loh, Wet, yang mungkin orang tuanya belum siap secara mental untuk menjadi orang tua, sehingga Iya. anaknya jadi nggak jadi kurang perhatian, Benar. diabaikan, sibuk sendiri-sendiri, Masih sibuk dengan dititip-titipin dunia anak terus, mudanya. Ada sih temanku kayak gitu. Jadi dia punya anak umur 2 tahun. Sekarang mungkin udah 4 tahunan kali ya, 4 atau 5 tahun. Si ibunya ini tuh jadi kayak mau cerai atau enggak itu masih nggak jelas gitu loh sama si suaminya. Nah si anak ini karena si ibunya harus kerja terus, si anak ini tuh dititipin ke tetangganya, bukan saudara ya, ke tetangga. Terus setiap kali mamanya dia pas bawa anak tuh pasti anaknya tuh omongannya kasar terus. Kalau bahasa Jawanya tuh miso-miso gitu, ngerti ya? Padahal tuh masih umur 4 tahun. karena emang yang kontrol dia Nggak ada. kurang Nah ya. takutnya ntar inner child-nya dia jadi kebawa kayak gitu terus kan. Karena ya balik lagi, dulu aku juga nggak dijagain sama orang tuaku, tapi paling nggak aku dijaga oleh eyangku yang masih kerabat lah ya. keluarga. Karena kan kita nggak tahu nih namanya orang lain tuh gimana, terus track record mereka gimana dulunya. Kalau ternyata memang tadi kita sempat ngobrol kalau mamanya ternyata ada pembantu yang memang gituin anaknya padahal kasar atau juga melakukan pelecehan seksual segala macam, kan bisa aja kebawa ntar sampai dia gede. Mungkin ada juga yang nggak kebawa, ada, tapi kan kebanyakan kebawa nih kayak temanku Iyalah, dulu. itu sangat ngaruh ya ke mental, Iya. pertumbuhan, perkembangan segala macam tuh, aduh itu panjang urusannya. Panjang banget, dan nggak cuma dari orang tua aja, nggak cuma dari saudara, dari temen. Bahkan ketika teman main, temanku tuh waktu kelas 6 SD dia tuh ada yang melakukan pelecehan seksual ke dia, temanku cowok. Terus sekarang dia jadi gay. Nah maksudnya ketika aku tanya kenapa sih dulu kamu jadi gay, karena dulu waktu aku SD aku diginiin sama kakak tingkatku, dia masih SMP mamanya gitu, tapi dia tetanggaku gitu kan. Terus kok bisa sampai ke bawah, emang ya. Terus aku akhirnya ngerasain enak gitu loh, dan aku jadi tidak punya perasaan ke wanita.
Jadi kayak wanita tuh biasa aja, Ya lebih emang enak ke berarti cowok bisa gitu. ngaruhnya sampai ke orientasi Betul, seksual gitu sampai ke situ kan. juga. Sampai ke situ pasti ya, pasti ada membekas gitu. Entah misalnya pun ternyata orientasi seksualnya nggak terganggu gitu ya, tapi Ya, mungkin aja dia mentalnya yang mentalnya benar-benar bener, kebayang-bayang, bener. mimpi, nightmare apa segala macam, namanya gangguan mental tuh bisa dari mana aja. Iya bener. Hal sekecil apapun kalau misalnya ternyata hormon di kepalanya si anak ini menerimanya dengan tidak sesuai, itu bisa jadi gangguan Iya, mental yang bener. gimana pun gitu kan. Terus ada yang punya penyakit juga bisa Iya, ternyata. Jadi penyakit bawaan misalnya waktu bener. kecil bikin minder, bikin apa segala macem, merasa beda dari Iya, yang lain gitu kan. Ada yang dibully. Aduh, kalau bullying tuh tidak ada toleransi kalau menurut aku bener. ya. Sampai sekarang Bullying, itu dari kekerasan tuh zaman kita kecil sampai sekarang ya masih ada terus itu bullying. masih ada terus kayak kemarin yang kasus yang di kantor KPI ya. Oh iya benar. Itu yang akhirnya Tapi diproses gitu ya. sebenarnya itu tuh nggak bisa kita telan mentah-mentah kan, karena kita ngedengerinnya dari pihak satu sisi kan. Kita kan nggak tahu nih kalau mamanya ya kemarin tuh yang aku sempat ngobrolin sama suamiku juga. Kita nggak bisa namanya menentukan ini orang nih emang beneran menjual cerita atau dia emang memang beneran mengalami beneran itu. mengalami, kan kita nggak pernah tahu. Kita harus mendengarkan dari dua sisi. Dua Sedangkan sisi. para Ya pelakunya kan alhamdulillahnya sekarang udah ditangani ya sudah ditangani. secara sesuai dengan jalur hukum, Iya. apa segala macam, LSM Tapi segala ngeri macam. banget sih kalau baca gitu Kalau tuh, emang bener, kita iya, pasti iya, emosi, iya. semua netizen pasti emosi kan ngeliat membaca hal seperti itu, pasti ini Ya, parah orang banget, iya, nggak pantas. itu nggak bercanda. Ya. Iya, bercanda tuh bukan kayak gitu loh. Ya. Maksudnya itu bisa mempengaruhi dia banget, bahkan dia sampai Ya. stres kan, sampai dia kena penyakit apa itu, penyakit mental Iya, apa iya, gitu iya. kan ya. PTSD, Iya. post trauma apa sih? Post trauma Disorder. Apa sih? Stress disorder apa Ya ya? itulah pokoknya lah. PTSD lah pokoknya Iya. ya. Terus ada yang gempa bumi juga ternyata bisa bikin inner child Iya, itu kayak kalau nggak gempa bumi tsunami keluar gitu ya. Kayak ini Ya bencana alam, Bencana intinya alam. bencana alam, pernah mengalami bencana alam yang akhirnya jadi trauma gitu ya. Ada juga itu tadi broken home, ada yang keluarganya alkoholik atau kecanduan obat-obat terlarang. ada juga si anak jadi ikut-ikutan pakai juga gitu loh. Iya. Jadi yaudah yuk minum bareng sama mama gitu juga ada temen Iya, gitu. ada. Jadi aku ngeliatnya sih gaul-gaul Ada, aja kalau sekarang ya. Kalau santai. Tapi Santai. kan ada yang karena orang tuanya pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, anaknya jadi nggak diperhatiin. Iya, gitu banyak kan. juga Banyak yang banget gitu. karena emang orang-orang yang punya adiksi ke hal-hal seperti itu kan memang beda, Wit. Iya, iya. Nggak bisa kayak kita orang normal Iya, yang mengasuh anak secara kita gitu. iya benar. Emang beda gitu ya, dan itu juga ngaruh tuh pasti ke anaknya gitu. Apalagi kalau anaknya melihat, Iya. terus teman-temannya orang tuanya enggak, itu kan dia pasti udah bisa nih. Udah kalau usia-usia udah mulai bisa ngelihat kan, Iya. ih orang tuaku penuh dosa. Terus habis itu bullying Aku anaknya, terus si hina, gitu. ibunya si A ngomongin jangan main sama itu ibunya pakai narkoba loh. Ada loh Wit, dulu teman aku yang dibully gara-gara dia anak haram. Maksudnya orang tuanya hamil di luar nikah terus punya dia. Kesel Kan dia banget gak nggak sih? tahu apa-apa, Iya. Wit. Gue kesel banget. Ya Allah, itu jahat SD banget. ya. Itu dibully, itu juga bisa ngaruh ya. Terus ada yang itu terpisah dari keluarga, Iya. yang tidak diinginkan gitu. Ibaratnya dia merasa tidak diinginkan dan segala macam. Itu tuh ternyata ngaruh banget, bisa membentuk inner child itu sampai ada dan nurun gitu ke anaknya benar. besok gitu. Jadi aku nggak mau diginiin. Jadi anak kita yang harusnya kita yem nih, Iya. jadi kita yang pengen diem. Heeh. Anaknya Karena kita udah stres ya. dipaksa dewasa gitu Iya. kan, karena emang ribet juga ya urusan anak tuh, emang ribet. Pokoknya intinya kalau mau jadi orang tua harus siap ribet, bro. Iya, ribet, pusing dan migrain sebelum tidur. Iya betul, nggak bisa santai-santai tuh nggak Iya. bisa. Nggak bisa ya. slow memang. Nggak bisa slow kecuali kamu nih Ramadhani. Ya pembantunya 8 gitu. Iya, oke 15. lah. Oh 15. 15. 15 itu satu nyuci baju, satu nyuapin, satu mandiin. Jadi gitu masing-masing pekerjaan tuh dia dikasih satu gitu Iya. pembantunya. Itu Enak kayaknya ya? seru ya, enak. Enak banget ya, kayaknya bisa santai sih. Iya. Abis melahirkan langsung kurus bisa sih. Bisa. Punya duit? Bisa. Iya punya duit, betul Iya. betul. Kok dadi materi itu? Iya, tapi ini ada Ramadhani pernah trauma ya. Pastilah. Pasti nggak mungkin semua ya orang nggak. semua orang punya kenangan yang nggak enak pasti ya, menurut aku di masa kecil ya. Waktu tadi kita sempat ngobrol juga waktu aku SMP, aku ada tukang cilok. Apa? Aku kalau SMP kan naik Tukang sepeda. cilok nggak kelas banget sih, tinggal di mana sih Cilok, kamu? iya, please help. Di Neng komplek aku dusun. nggak lewat tukang cilok. Neng Yang dusun. ngider tukang tas channel, bro. Chanel. Chanel. Cendil. Aku SMP pulang sekolah, ada tukang cilok tuh di pinggir jalan. Dia tuh bisa-bisanya buka celananya terus Iya. ditunjukin tuh, Kamu melihat itu? melihatnya hitam Jadi lagi. kamu SMP kesel. pertama kali melihat kemaluan laki-laki yang besar ya? Iya, iya. Aku pertama kali melihat klub kemaluan laki-laki yang besar adalah waktu
SMA itu ngelihat nonton. Bokep. Iya, tapi aku Nggak muntah. apa-apa, wajar. Tapi aku muntah. Karena jijik ya. Iya, kita masih geli-geli Kaget gitu. banget segede Heeh. gitu, Bro. Iya, terus tapi itu Jadi tidak tukang membentuk cilok. Jadi membentuk inner childku pertama- yang trauma sih, tetap pertama happy. yang kamu lihat adalah punya tukang Tukang cilok ya. cilok Oh my gak God, klesi. males Terus temanku banget. semua, karena aku naik sepeda 3. Mhm. Bertiga gitu maksudnya, bukan satu sepeda dinaikin bertiga ya, kan gembos. Kita bertiga naik sepeda masing-masing. Iya. Itu padahal kan jalan sawah tuh sepi banget. Dan refleks setiap orang ketika melihat sesuatu yang menyeramkan atau yang Kaget, menjijikkan, ya. itu tuh kaget cuma diem, ya nggak sih? Bahkan aku sempat mau berhenti loh, karena aku takut kalau aku jalan ntar dia kejar, Iya. gimana Oke. kalau aku berhenti ntar gimana, pokoknya pikirannya jadi macam-macam gitu loh. Mm. Terus akhirnya aku ngebut sama teman-temanku, ayo cepet gitu. Besoknya kita tetap ngelewatin jalan itu lagi karena kita Ketemu penasaran lagi. nih. Dia udah nggak ada. Jadi mungkin memang dia sasarannya kalau udah Satu berhasil di tempat. satu tempat, dia akan berpindah lagi Iya. untuk cari mangsa baru lagi tuh. Dan itu mungkin sebagai kepuasan seksual ya. Mungkin waktu kecil dia dilecehkan juga, kita nggak ngerti kan. Iya. Mungkin ya itu kecenderungan dia itu juga pasti terbentuk karena something wrong gitu ya di sesuatu masa lalunya iyalah. gitu. Mana ada orang normal tahu-tahu nunjukin Iya, betul, kelaminnya betul, di emang orang dia- normal gitu. Ya kan? Ya, kalau di kuliah kita undang aja ke podcast tuh yang Betul. tukang cilok. Atau kemarin aku juga mengalami trauma. Aku trauma nih saiki. Aku trauma banget diketak wong edan wit. Apa sih raklesi banget? Aku kan mau ke rumah sakit ya, di pintu rumah sakit tuh. Boy! Iya, dia berhenti di tempat kan tuh kan mau masuk rumah sakit tuh ada yang tombol itu, terus ada tiketnya, terus ada portalnya. Itu namanya apa sih? Ya pokoknya itulah ya. Itu pagar. Aku mau masuk kan, mau aku ngebut ke dalam, dia tuh berhenti di dekat tombol. Heeh. Aku mau masuk, portalnya tutup. Mau gimana nih? Pusing kata, weh kerja! Bukan kerja. Kan kerja. Rumah sakit. Mungkin dulu Bukan dia mantan kerja. pegawai situ kali. Gak tau pokoknya aku dirasa ya Allah. Tapi kamu trauma, tahu aku dia ingat orang banget mukanya, orang aku gila ingat- tuh dari ingat mana? dia. Karena kan dia ngapain dia bentak-bentak gue. Berhenti di pinggir jalan, tapi pakai baju pakai kemeja Iya, berarti dancing nggak gitu gila lah. dong. Gila wit. Abis itu orang-orang semua pada ngeliat, terus dia diomelin sama orang-orang. Heeh. Oke, Iyalah. aku ngewel sampai dalam ngewel. Itu trauma ya. Aku ingat sampai besok aku mempunyai cucu. Di inner child keno. Janera inner child tapi digawe inner child. Biar ada alasan aja. Iya, kenapa ya aku selalu mengalami kejadian-kejadian yang sebenarnya mutu. tidak perlu. Tidak mutu. Tidak perlu aku mengalami itu gitu kan. Kenapa harus selalu aku dan kejiwaan ya kan? Iya benar-benar. Terus Stres. wis tahu kenapa jadi cerita gitu sih nggak usah. Terus, pokoknya aku dan suami nih, kalau sama suami ya Wit, aku sama suami tuh aku dari awal kita waktu pacaran juga aku udah bilang aku tuh nggak suka dibentak karena aku sudah cukup muak dengan bentakan-bentakan gitu dari sebelum-sebelumnya, dari masa kecil apa segala macam, karena ada usia di usia pertumbuhanku yang waktu itu sekitar berapa ya, 12 ke 15 itu enggak 11 ke 15 itu rumah tuh lagi Panas-panas chaos ya ya, tuh. lumayan chaos. Terus aku tuh di situ denger bentakan apa segala Iya, macam tuh iya. kayak ada rasa gitu. Setiap terjadi sesuatu dan aku dibentak itu pasti aku bisa jadi entah takut, entah yang Nangis. sampai gemeter, entah malah jadi emosi Iya. balik lagi Iya, gitu. iya, paham. Bisa jadi kayak gitu. Aku udah mengkomunikasikan itu, tapi dia juga punya trauma juga Iya. gitu. Pada akhirnya kita komunikasi ini sama-sama. Aku Kayaknya nggak emang suka. penting sih kayak gitu Iya, ya. iya. Aku nggak suka dibentak karena aku begini. Terus suamiku juga kalau aku punya juga nih, aku gini. Jadi kita sama-sama berusaha menghindari itulah ya, Iya. meskipun kadang-kadang ya masih kecoplosan ya, namanya juga Pembawaan masing-masing gitu. Pernikahan juga masih umur muda ya kan, Iya. Wit, masih penyesuaian, dan itu akan selalu menyesuaikan nanti sampai nanti kita Tua ya. dipisahkan oleh umur Iya. mudah-mudahan. Cuma ya gitu. Jadi tapi kadang-kadang aku bilang aku nggak suka dibentak, tapi kadang-kadang ya emang keceplosan juga ngebentak ya, karena Iya. habit. Habit. Ya namanya habit kan susah hilangnya Iya. nih. Apalagi dari kecil kita udah kebiasaan digituin gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udah sih. Dan ternyata Wit, menjadi orang tua yang bahagia itu sebenarnya idealnya adalah kita harus sembuh dulu dari luka masa kecil. Padahal susah banget kalau Susah kita bahkan yang udah dibawa ke psikiater pun itu bisa kumat lagi kan. Nggak bisa yang setiap
kita merasa aduh kayaknya inner childku waktu kecil tuh sangat membuat aku trauma, kita udah minum obat, kita udah konsultasi segala macam sembuh nih, tapi ntar tahu-tahu kita dapat suami yang memperlakukan kita seperti itu lagi, kayak waktu kita kecil muncul lagi deh itu kayak penyakit mental tuh emang kayak nggak ada obatnya sih, harus kita sendiri yang bisa ngerem dan harus mendekatkan diri ke Tuhan gitu Iya, loh. Jadi betul. kayak memang ilmu ngerem itu yang susah ya nggak sih? Ya, apapun kondisinya ya, Iya. maksudnya semua orang kan pasti punya trauma, punya bla bla bla, punya Iya. baggage gitu ibaratnya, Iya. punya bagasi nih di belakang nih, ada macam-macam, ada masalah, ada apa Iya. segala macam. Nah, apa namanya? Menyembuhkan luka masa kecil itu nggak bisa yang prosesnya pendek kan, kayak harus panjang banget, ada banyak yang harus dilalui. Dan di sini kita berbicara seperti ini karena menurut aku kita udah harus aware nih, soal kayak gini-gini, soal kesehatan mental, karena ternyata efeknya bener-bener segala macam. Kalau misalnya kamu pengen anakmu menjadi anak yang baik, punya mental yang Bagus. sehat gitu ya, healthy mental, aware sama dirinya sendiri, Iya. itu tuh kita harus menurutku selain memperlakukan dia dengan itu, kita juga harus bener-bener aware with, jangan takut buat urusan sama psikiater, Iya. psikolog, Kadang segala ada macam. orang yang masih gengsi loh urusan sama psikiater, Iya, masih karena- malu karena merasa tuh aib. Bener, rumah sakit jiwa tuh berarti gila, Iya, lu padahal nggak normal nggak, gitu. padahal Padahal nggak. nggak segitunya juga, maksudnya nggak semuanya levelnya begitu Iya. kan gitu. Menurut aku emang dengan zaman yang seperti ini, dengan zaman yang sosial media tuh isinya macem-macem random segala macam bisa iya, diakses. itu efeknya banyak banget Iya. untuk anak era sekarang ya. Betul, jadi emang kondisi mental anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu tuh kayaknya emang lebih harus aware Iya, soal kesehatan mental sekarang gitu betul ya. betul. Karena memang itu tadi sosial media apa segala macam tuh semua sudah bisa diakses dengan gampangnya. Nah, Terus bisa ngaruh ke apa segala macam, di komen nggak enak aja tuh di hati nggak enak loh. Wit. iya, padahal sebenarnya maksud dia Kepikiran kan? cara ya kayak kemarin Rahel V-nya dia diomongin di Detik Forum. Ada tuh aku follow si Partai Julid, kamu follow gak sih Partai Julid? Enggak. Jadi dia tuh Instagram apa tuh? Instagram. Dia tuh akun gosip tapi melihat dari berbagai sisi, Oke. nggak menyudutkan satu Oke, orang oke, atau gimana gitu. Ya dia ngomong kalau nggak mau digituin nggak usah jadi public figure. Bener, dia kan Iya. tumbuh dari sosial media, Ya. harus bisa siap menerima positif dan negatifnya gitu loh. Dan kita nggak bisa namanya menempatkan semua orang harus ngomong baik tentang kamu, nggak bisa. Kita aja ibaratnya orang kecil aja. Kita aja sering diomongin orang Ya. baik buruknya, apalagi tuh orang gede Tetangga yang sebelah aja tetangga begitu sebelah ya aja kan? bikin pedes nih, Iya. ya kan? Ya maksudnya ketika Rahel V-nya menggunakan tadinya kan dia sempat ngupload aku kasih 15 juta untuk siapa yang bisa menemukan atas nama ini gitu-gitu. Dia sempat gitu juga. Terus ya menurutku percuma aja sih. Iya. Hilang satu tumbuh 1000 kok. Orang-orang di sosial media itu nggak akan berhenti sampai kamu Iya. ibaratnya Capek sendiri bunuh malahan diri, ya. ibaratnya sampai kamu tuh stres sampai sedepresi itu karena itu tuh memang sosial media bisa membentuk seseorang yang sebenarnya orang yang nggak kayak gitu jadi mendapat mendapat nama buruk gitu loh. Ngerti Iya. nggak sih kayak Mulan Jamila ibaratnya Dijudge ya. dijudge Mulan Jamila, Mayang Sari kayak gitu kan. Di otak kita kedapatan nama mereka apa? Pelakor. Padahal sebenarnya nggak tentu mereka Belum orang tentu yang begitu. jelek gitu loh. Kejadiannya kan kita nggak tahu. Makanya Dan gimana dia- posisinya? Iya, dia orang yang seperti apa, Iya. itu kan kita nggak tahu ya segala macamnya gitu. Serba salah ya. Serba Sosial salah. media ya. Sosial media emang positifnya kita bisa mengakses banyak info, tapi tidak bisa dipungkiri juga Iya. kalau banyak hal yang negatif yang bisa Dapatkan dari situ. dapatkan dari situ apa segala macam. Sekarang tuh semua bisa cyber bro, Iya. cyberbullying lah, cyber apalah, Iya. cyber attack lah, apalah segala macam ya, tuh Bener. macem-macem pokoknya segala macam tuh bisa di cyberin dan itu bisa menurutku ngaruh ke perkembangan mental anak juga zaman Iya. sekarang gitu kan. Kayak gampangnya nih Rumi gaya nonton YouTube yang emang isinya vlog apa segala macam terus tiba-tiba ada hantunya Iya. apa segala macam yang emang kita sebenarnya mau menghindari tapi dia bisa ngakses gitu Iya. kan, dan kita harus siap untuk menghadapi itu besok dia apa segala Udah macamnya gede, gitu kan. Semakin dia besar kan ntar pasti dia sudah bisa memahami cara menggunakan handphone. Kita nggak mungkin ngelarang dong namanya anak kita mau lihat hantu-hantu ya itu kan mungkin ada beberapa orang tua yang ya Iya. udahlah paling dia juga cuma suka doang nggak mungkin mempraktekkan. Kita Iya. nggak tahu kan. Si Gaya itu bisa ngomong, "Mami ada hantu loh." Itu kan gara-gara ponakanku umur 5 tahun itu suka banget nonton semua yang berbau hantu kayak gitu kan. Terus pas di rumah dia ngomong, Gaya nanti ada hantu besar. Hah, hantu besar apa? Itu loh pokoknya nanti ada jadi Gaya itu kadang melihat bayang-bayang tuh sebagai hantu, nyebutnya tuh Iya, hantu. iya. Mami ada hantu besar padahal tuh bayang-bayang pohon Iya, sebenarnya. iya.
Dan itu kan Dari sebenarnya tafsirnya dia jadi gitu ya, karena emang dia taunya itu sebenarnya dia mungkin mengucapkan kata-kata yang emang dia belum mengerti, belum Iya. paham itu artinya apa gitu, cuma Iya. ikut-ikutan aja gitu kan. Cuma kadang kitanya juga susah kitanya juga susah buat ngerem, maksudnya ketika dia udah punya itu tuh udah susah diilanginnya Iya. gitu. Dan itu bisa jadi trauma, apalagi kalau kita pakai nih pada akhirnya si hantu ini kita pakai buat nakut-nakutin, Iya. buat ngebohongin, buat ngancem, nanti Bisa aja. dibawa hantu loh. Tapi bener Kalau loh, nggak mau makan nanti dibawa hantu loh. sampai gede aku tuh sampai sekarang ya, setiap kali malam lewat kuburan kalau entah itu aku sendiri pokoknya kalau sendiri aku pasti udah langsung ngebut karena aku takut banget. Waktu kecil kan kalau aku sama kakakku satu mobil gitu, Turunin sini loh. ayo turunin sini, tak buka pintunya loh, tak buka pintunya, ayo karo pocong. Itu tuh sampai ke bawah sampai sekarang loh. Dan aku pun takut kalau di rumah sendiri. Jadi aku tuh kalau di rumah sendiri aku harus cari teman. Kalau enggak aku tidur di rumah siapa itu pasti. Karena aku tuh punya Takut ya, trauma. ketakutan. Masku kan emang ini ya, sama aku tuh langsung tes nggak bisa jadi satu Iya, gitu loh. iya, Maksudnya kita iya. tuh nggak bisa Tidak ya, akur ya. nggak akur dari kecil. Jadi dia tuh ada aja ngusilin aku dan itu bisa jadi inner child nggak sih? Bisa Aku lah, bentuk bisa ketakutan gara-gara dibohongin setan, Ya kan sampai dibohongin apa? sekarang tuh kebawanya. Bawa, kan, iya jadi benar. penakut, jadi apa segala macam. Pikiranku jadi macam-macam. Dan itu ternyata salah satu hal yang harus dihindari nih. Ada Ibu Eli Risman, dia adalah psikolog wanita yang fokus sama parenting dan pendidikan anak. Ada 12 gaya populer pengasuhan. Ya ini ada beberapa yang menurut aku idealnya Iya. dihindari ya. Yang pertama pemerintah. Ya benar. Itu menurut aku daripada pemerintah lebih baik memberi pilihan ya, Iya, seperti biasa. mau Kayak ini kamu atau mau ini apa ini. ini, sama-sama isinya itu doang Iya. gitu kan. Cuma dia ada merasa dia memilih sendiri. Terus yang kedua menyalahkan. Aduh ini aku yang sering sih. Iya, aku juga. Se- ke- Makanya jangan lari. Iya itu kan, menyalahkan. keceplosan kayak dia tumpah tuh kan. Iya. Ibu Tapi bilang gaya- apa? Tapi gak jadi ikut-ikutan tuh kan. Aku setiap kali melakukan apa kalau aku Iya salah, sama-sama. dia jadi balik ke kita. Aku kadang coba kok bisa Oh, gini iya ya? ya, gitu kan. Padahal kita juga clumsy ya. Terus yang ketiga adalah meremehkan. Iya. Kayak gitu tuh nggak bisa loh. Itu tuh Ayo ya. lompat, nggak bisa. Kayak itu selalu merasa takut kalau lompat sih, lompat yang agak menegangkan Iya, tuh iya. dia masih belum berani kan. Oke. Masa gitu aja nggak bisa. Kadang tuh aku juga ngomong gitu terus aku, Keceplosan ya. aduh jangan gitu deh. Iya, kayak nyesel kan. Habis Seketika ngomong terus nyesel. langsung enggak apa-apa Terus kok yang nggak bisa. keempat ngebandingin. Ya dari kecil ya, Ngebandingin karena tuh kalau kayaknya udah aku- semua orang pasti merasa Kalau gini tuh Pernah kok termasuk ngebandingin. ngebandingin gak sih? Tuh lo Mi lihat kakaknya tuh maknya pintar ya, Rumi juga ya tuh ngebandingin ya? membandingkan lah. Ngebandingin ya, Iya. tetap ngebandingin secara Terus langsung. cara ngomongnya gimana ya? Motivasi, maksudku adalah memotivasi biar dia kayak kakaknya itu, Mi kakaknya itu cantiknya iya. Tuh makanya pintar karena Rumi juga yuk. Iya. Itu ngebandingin gak sih? Membandingin lah. Ngebandingin ya tetap Iya. ya. Aduh, bagaimana? Jadi lah jangan ada motivasinya? pembandingnya, jangan ada pembandingnya secara real mungkin ya. Ya nggak Oke. bisa deh. Susah Di juga loh. kartunnya makan. Itu kan kartun mami. Popeye, aku udah pernah ngajak dia nonton bayam. Nonton Makan bayam, bayam. nonton Popeye sambil makan pakai sayur bayam. Itu tuh anaknya jual jadi, "Bu, kok aku enggak gini, Bu?" Metekol. Ya Iya, iya iya, ya, bener makanya sih. yang banyak gitu jadi Susah bohong ya, ya. iya. Sebenarnya itu nggak boleh juga tuh membohongi. Iya. Terus yang nomor 7 menasihati. Kalau menasihati masih nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Iya, Menasihati karena memang oke lah. memang kita lebih punya referensi daripada si anak. Kita lebih tahu mana yang baik, yang mana yang jangan. Kan itu maksudnya diarahkan, menasihati mengarahkan, kan. menasihati untuk mengarahkan Iya, gitu ya. terus berikutnya mengancam. Ya itu. Makan nggak? Aku mesti gitu. Kan enggak nanti makanannya ibu Buang loh. kasih orang aja ya. Aku iya. Kalau nggak tetangga aku kan ada namanya Pipit itu temannya Gaya gitu loh. Makannya tak kasih Pipit loh. Nanti di sebelum mau pipit. Enggak, ntar dulu. Abis itu udah nih dia enggak jangan dikasih sama begitu ya. Terus suatu ketika ada makanan yang nggak enak, Mami kasihin Pipit aja deh. Ngerti gak sih? Kesel. Terus dia jadi kayak Pilihannya dia mengancam ya? dulu sebelum aku mengancam gitu. Mami Pinteran kasih Pipit dia. aja deh. Kasih Nih. pipit aja deh, aku Nggak enggak mau. Kesel. Tak balik loh Ki. Apa tak? PT Kalau aku langsung dia kan. sering ngetrik. Aku ditrik sih sebenarnya sama Rumi. "Bu, mau maem?" Ya. Makan tapi ganti-ganti sama ini. Dia tuh sebenarnya pengen makan Hello Panda gitu ya. Heeh. Tapi dia pakai trik untuk makan. Jadi ganti-gantian makan nasi Hello Panda, iya, makan iya. nasi Hello Panda, banyak kan Hello Pandanya kan ngetrik ya. Sebel ya. Terus ada lagi Alibi. mencap atau melebeli. "Kamu tuh anak kurang ajar. Kamu nakal kalau kayak gini." Iya, Nah, kalau tuh ngomong nggak kamu boleh ya. nakal. Sebenarnya kata-kata nakal tuh banyak yang nggak bisa ngerem loh sampai sekarang. Iya karena Jangan gitu, itu nakal gitu. karena definisi nakal, aku sama suamiku tuh punya pandangan yang berbeda soal kata nakal. Kalau nakal menurut suamiku adalah tingkah yang lucu, yang menggemaskan tuh berarti nakal banget Ki, rupanya Ki.
Ngerti Kok gak? ngono tah? Nakal banget paling lucu banget. Saet ngapa tah? Ngono kuwi Wit. Oh. Jadi memang nakal ki Rumi, definisi nakal di Rumi ya itu Heeh. bukan Bagi something Said, negatif ya. itu Yang positif. nempel di Rumi jadinya Iya. juga gitu. Jadi nakal tuh menggemaskan, bukan nakal yang kita tahu sebagai anak nakal Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Yang dia melakukan ulah yang chaos Iya, semua gitu iya, tuh bukan di Rumi tuh nempelnya udah gitu. Jadi beda, Iya. beda Cara pandang ya. definisi, iya. Terus berikutnya adalah menghibur. Menghibur ada baiknya, ada enggaknya Iya. juga kalau ketika Maunya dia dia salah ternyata terus malah dihibur. Kamu tadi bener padahal emang salah. nggak apa-apa ya dibenerin tuh jangan ya. Iya, iya. Menghibur tuh kan ada porsinya, ada tempatnya, ada Iya, timingnya benar. gitu ya. Menghibur anak yang sedang sedih karena something happen gitu, itu kan juga ada tempatnya. Iya. Ada bisa ditahu lah ya. Terus ada lagi mengkritik. Mengkritik ya menurutku boleh sih. Boleh, tapi mungkin jangan timing yang juga ya. terlalu ini banget ya, terlalu menyudutkan anak ya. Dan Kadang ada sesuai beberapa sama usianya juga ya. benar, nggak mungkin anak kita 3 tahun dikritik, mereka malah bingung apa toh, malah gitu. Ya, Sebel, ibu mungkin- loh layo. Lah. Rumahnya mulai layo. Bener gak sih kayak Iya, iya. layo. Gemes sih kalau dia ngomong gitu Iya ya. layo. Ngikutin orang tua ngomong Iya. soalnya. Jadi ya udahlah ya. Tapi ya Terus- gimana, udah habit di rumah Berikutnya menyindir. menyindir. Iya. Nyindir anak. Kayak tuh kan ya itu tadi lah. Iya tadi tuh kan. Siapa tuh yang ini tuh gitu-gitu kayak Jadi jangan tumpah kan tuh siapa nih tadi yang bikin lengket kayak Menyindir. gitu loh. Tapi nggak langsung nggak direct ya, itu juga Heeh. dihindari. Yang berikutnya adalah menganalisa. Kalau menurutku menganalisa kalau sesuatu terjadi terus kronologinya dianalisa sih, Diceritakan menurutku gitu. masih nggak apa-apa. Iya sih. Ya kan? Iya nggak apa-apa sih. Nggak apa kan? Berarti dia paham apa yang sudah dia lakukan tuh salah, Iya. terus kita memberikan pembenaran gitu loh. Ya, kalau kronologinya ini Dianalisa. tadi jalan ke sini begini jadinya lewat sini terus ketendang tumpah kan. Coba kalau tadi kamu lewat sini begini. Sebenarnya kan bisa nggak apa-apa, bagus. kayak gitu. Gitu ya. Kayak pilihan sih Iya. menurut aku yang jelas apapun pilihan kita dalam cara mendidik anak, kita bisa lebih aware aja sih menurut aku ke perasaan anak, Benar. ke kesehatan mental anak karena inner child is real, bro. Betul. Dan banget. trauma masa kecil itu bener-bener ngaruh sampai panjang urusannya Sama pokoknya. kita tua lah. Sampai kita iya tua kan? bener-bener, makanya kita harus lebih aware, jangan takut juga untuk mengontak tenaga ahli kalau sesuatu terjadi kepada anak, misalnya anaknya diem tiba-tiba gitu, mungkin ada sesuatu yang terjadi yang nggak bisa Iya. dia ceritain, Iya, mungkin benar. kayak kita emang harus bener-bener selalu berkomunikasi dan jangan takut untuk ke tenaga ahli seperti psikolog, psikiater dan semacamnya. Yes, betul banget. Terima kasih, Terima Mam. kasih. Sampai jumpa di Mamstalk episode berikutnya.